Halo semuanya, perkenalkan namaku Karisma Putri Kurniawan, NIM C24190054. Jadi di video kali ini aku bakal membahas mengenai pengantar praktikum laboratorium biologi populasi ikan. Sebelum memulai praktikum, pastinya ada prosedur-prosedur operasional baku atau POB yang harus kita ikuti. POB yang pertama yaitu, mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. POB yang kedua yaitu, jam kerja dimulai pada pukul 8:30 menit sampai 15:30 menit waktu Indonesia bagian Barat. POB yang ketiga yaitu harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah hasil praktikum. Yang terakhir yaitu wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Nah, setelah kita mengetahui POB-POB apa saja yang wajib diikuti, saatnya kita mengenal alat dan bahan yang akan digunakan selama praktikum. Yang pertama ada mikropipet. Mikropipet digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Cara menggunakannya yaitu pertama-tama sesuaikan volume yang diinginkan dengan bagian kuning yang di atas itu. Nah, setelah sudah sesuai dengan yang diinginkan, tekan yang bagian biru seperti pulpen itu, tahan, lalu masukkan ke dalam mikrotub. Setelah sampel berhasil diambil dari dalam mikrotub, lepas, lalu diambil deh. Nah, pastikan agar tangan kalian tidak menyentuh bagian ujung dari mikropipet agar tidak terjadi apa? Kontaminasi, betul sekali. Yang kedua yaitu timbangan digital. Cara menggunakannya adalah tekan O atau T, lalu masukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup. Setelah itu, tunggu angka di layar hingga stabil. Lalu setelah selesai ditimbang, angkat dan bersihkan kembali. Lalu kalibrasi dengan menekan tombol O atau T seperti di awal, dan pastikan keadaannya bersih dan rapi. Oh iya, untuk timbangan digital ini fungsinya adalah untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Lalu ada mini incubator, yaitu untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam incubator. Caranya adalah hubungkan ke arus listrik, tekan on yang terletak di belakang mesin, lalu atur suhu dan tekan tombol start. Setelah suhu sesuai dengan yang diinginkan, masukkan sampel ke dalam lubang incubator. Setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin dan lepaskan penghubung arus listrik. Hot plate stirrer yaitu untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara menggunakannya yaitu hubungkan ke arus listrik, letakkan gelas kaca, putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah penggunaan putar tombol heat dan setir ke 0. Setelah itu lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Selanjutnya ada elektrofores, yaitu untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara menggunakannya yaitu hubungkan ke arus listrik lalu tekan tombol on. Setelah itu buka tutup elektroforesisnya, masukkan gel agarose dan tuang TAE hingga terendam. Setelah itu masukkan sampel ke dalam sumur, tutup dan atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik setelah selesai menggunakan. UV fluorescent table yaitu untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agarosa. Cara menggunakannya yaitu hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup, dan letakkan gel agarose di meja UV. Lalu tutup dan tekan tombol on. Setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off. Buka dan ambil gel agarose. Lalu keringkan meja UV dengan tisu, dan tutup lalu lepaskan penghubung arus listrik. PCR digunakan untuk amplifikasi gen. Cara menggunakannya yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on yang terletak di belakang mesin. Pilih amplification, masukkan program, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate. Tutup kembali dan tekan tombol start. Jika amplifikasi telah selesai, akan ditandai dengan suara bunyi, kemudian tekan finish. Ambil dan tutup kembali mesin PCR, lepaskan penghubung arus listrik. Microcentrifuge yaitu berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, natan dan supernatan. Cara menggunakannya yaitu hubungkan ke arus listrik, tekan on yang terletak di belakang mesin, buka tutup mesin dan buka tutup plastik, lalu masukkan larutan,
ke dalam tiup, lalu letakkan di kedua sisi dengan seimbang, lalu tutup. Setelah itu, putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesin. Setelah penggunaan, ambil sampel lalu lepaskan penghubung arus listrik. Nah, sekarang pengenalan alat-alat kecil di laboratorium, yaitu yang pertama ada tip mikropipet yang berfungsi untuk memindahkan sampel. Lalu ada box mikrotip untuk meletakkan mikrotip, ada spatula, ada gelas piala, dan ada mikropesel itu untuk menghaluskan sampel yang padat, seperti bagian daging ikan yang terletak di bawah sirip dorsal. Jadikolum berfungsi untuk memisahkan larutan natan dan supernatan dan digunakan bersamaan dengan mikrosentrifuge. Cetakan gel digunakan bersamaan dengan alat elektroforesis. Dry ice dan box ice digunakan untuk mendinginkan sampel. Nah, itu dia alat-alat yang digunakan pada saat praktikum. Sekarang kita beralih ke bahan-bahannya. Yang pertama ada TAE. TAE adalah penyangga karena memiliki kandungan trisacetat EDTA. Lalu ada loading die, itu untuk menambah densitas. Ada DNA leader untuk elektroforesis produk PCR. DDH2O yaitu untuk mengencerkan primer. Primer sendiri untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi. Lalu plate itu untuk tempat sampel pada saat DNA atau RNA shield itu untuk metabarcoding dan mengawetkan sampel. Tag PCR itu untuk PCR, dan fluorescent itu untuk mengubah sinar UV. GBT buffer itu untuk menghancurkan jaringan dan sel. Lalu ada PROTK itu untuk merusak protein untuk mengikat lipid. Dan yang terakhir ada etanol absolut sebagai sterilisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah! Jangan lupa like dan subscribe.